Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman yang saya kasihi. Marilah kita mengawali hari ini dengan bacaan dan doa. Hari ini saya akan membacakan bacaan yang berasal dari Markus pasal 2 ayat 18 hingga 22. Pengantin itu sedang bersama mereka. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambahkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami di setiap hari-hari kami. Bantulah kami ya Tuhan, agar di masa pandemi ini akan segera berakhir dan kami semua dapat kembali ke sekolah, berkumpul bersama teman-teman, dan belajar seperti biasa secara tatap muka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Petrus, doakanlah kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Jadi ya lumayan ya kalau sekarang ada yang mendoakan ya. Kalau selesai doa mah bukan merasa saya bukan tidak ada agama, cuman saya merasa saya belum pandai berdoa. Jadi makanya selama ini saya selalu bilang doa sendiri demi sendiri aja. Oke, jadi sekilas dulu review bentar. Agak kecewa ya saya lihat jawaban Anda, apalagi yang kayak pelan-pelan bank sentral. Padahal saya tulis sama persis loh ya, saya tulis sama persis. Ada yang masih salah ya, nggak masalah deh, mungkin ini pembelajaran semua kita semua, tapi overall 63%, 70% semua benar ya. Ada yang nggak mencoba mencari the Fed itu apa, Bank Credit France itu apa, JP Morgan Chase itu apa ya, nggak masalah, itu kan belajar. Bahkan ada yang jawab bayar. Apa arti kata bayar? Bayar itu adalah bayar. Nah, itu saya agak bingung. Bayar itu adalah arti kata bayar. Saya bingung juga sih. Oke, nggak masalah. Coba pembelajaran lah ya. Oke, kita masuk. Baik, terima kasih Irena sudah mengkabari. Jadi kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu kali 7.3, materi terakhir ya dari bab ini, bab kali 7 ya. Minggu depan kita ulangan ya. Jadi pelajari semua PPT saya
Boleh open book, boleh open PPT, terserah Anda. Ujiannya pakai Google Form lagi, saya rasa cukup bagus dan cukup terkendali hari ini. Ya, saya harap punya jawaban yang lebih baik lah. Cuman bedanya adalah Anda harus join Google Meet selama ulangan. Ulangan saya cuma kasih waktu 2 jam. Dari jam 7 sampai ya sekitar jam 8.30 atau jam 9. 1 jam 30 menit lah ya, pas lah ya. Ulangan minggu depan. Oke, kita mulai. Materi baru adalah uang. Uang, saya sudah kasih PowerPoint-nya. Kita mulai dengan sejarah uang terlebih dahulu. Ya. Ada yang sudah bisa jawab sejarah uang itu dari apa aja atau ada yang sudah buka? Sejarah uang itu apa aja gitu. Dimulai dari apa aja? Atau yang paling pertama dari sejarah uang apa deh? Ada yang dapat? Sejarah paling pertama uang itu apa deh? Yes, betul, different, barter. Ya, sistem paling pertama dari sejarah uang adalah barter. Di mana sebenarnya sampai sekarang kita juga disebut dengan barter, cuman alat yang digunakan untuk barternya itu sudah makin upgrade. Ya, mari kita lihat. Sejarah uang itu dimulai dari barter, uang barang, logam mulia, dan logam dan kertas. Itu adalah sejarah uang. Ya, sebenarnya kalau kita lihat, di empat item ini atau 4 zaman ini semua adalah barter sebenarnya. Semua adalah barter. Zaman sekarang yang kita gunakan uang, logam, dan kertas itu juga barter. Kenapa? Jelas. Karena kenapa? Kita menukarkan uang kita dengan barang yang kita mau. Cuman bedanya adalah kesepakatan nilainya. Nilainya sudah lebih jelas. Ya, mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dari barter. Barter, sistem barter ya, merupakan zaman yang dimana masyarakat menukarkan barang dengan kata sepakat. Jadi harus ada kata sepakat dulu. Saya mau, kamu mau, baru oke. Kalau saya nggak mau, kamu nggak mau, maka kamu harus mencari orang lain gitu loh ya. Itu adalah sistem barter. Nah, apa yang menjadi kelemahan dari sistem barter? Terus tetap pasti kalau ditinggalkan pasti ada kelemahannya. Ya, kelemahannya adalah susah mencari orang yang sama-sama menginginkan. Jadi kalau misalnya saya bawa seekor ayam, ya, saya bawa seekor ayam, saya mau tukarkan dengan beras. Ya, mungkin orang yang pemilik beras belum tentu mau menukarkan dengan seekor ayam gitu loh ya. Dan bayangkan jika zaman ini masih sampai sekarang. Kalau misalnya kalian sekolah atau kalian sekarang ke Indomaret beli barang harus bawa 1 ekor sapi, itu kan juga tidak terlalu lucu gitu loh ya. Jadi seperti itu. Nah, nilainya suka tidak tepat dan tidak setara. Jelas, 1 ekor ayam belum tentu dengan mau ditukarkan dengan 1 bungkus beras itu sama gitu loh ya. Atau 1 kantong beras itu sama. Jadi orang belum tentu mau dan tidak setara gitu loh ya. Atau susah dibawa bepergian, dan di zaman ini masih no dan jelas sekali. Biasanya kalau barter system itu zaman yang dimana orang itu masih tinggalnya tidak di satu tempat yang sama dan harus bawa perpergian. Nggak mungkin kan bawa seekor sapi berkeliling daerah lah, kita lebih tepatnya ngomongnya. Kita harus melakukan sistem seperti itu. Apalagi di zaman sekarang kalau kalian mau beli baju, masa ke mall bawa sapi sih kan juga nggak lucu juga gitu ya. Nah, alasan meninggal zaman ini dikarenakan masyarakat sudah mulai dapat berpikir mereka menukarkan barang yang lebih dianggap bernilai. Jadi ketika meninggalkan zaman ini, mereka yang merasa tidak efektif, ya sebenarnya dikata efektif, mereka mulai berpikir bahwa sebenarnya lebih baik saya menukarkan barang yang lebih dianggap bernilai. Salah satunya setelah zamannya nomaden, orang akan berpikir bahwa barang-barang yang lebih bernilai adalah senjata, ya, perhiasan, bahan pokok, dan ternak. Ya, jadi mereka mulai berpikir, oh, mungkin kalau dulu kita nggak tahu ya, mereka bawa daun untuk ditukar untuk apa kan kita juga nggak tahu rupanya kan gitu, seperti itu. Merupakan zaman yang dimana masyarakat mulai memiliki kemampuan untuk mengukur nilai suatu barang. Masyarakat mencari benda yang lebih bernilai untuk ditukarkan. Itu adalah barang uang sistem atau uang barang sistem. Ya, sistem uang barang ya. Kelemahannya kan karena ini zaman yang ditinggal,
Barang yang dibawa tidak dapat dipecah nilainya. Jelas kalau saya bawa pedang, saya mau tukarkan dengan satu kantong beras, nggak mungkin saya patahkan pedang saya dulu, baru saya kasihkan ke orangnya gitu loh ya. Susah mencari orang yang sama-sama menginginkan, masih sama. Ya, masih sama kesepakatannya. Susah untuk mencari orang yang sama-sama menginginkan. Karena orang belum tentu percaya dengan nilai tersebut. Susah disimpan. Ya, jelas. Kalau saya punya 100 pedang, nggak mungkin saya simpan di rumah. Bisa ambruk rumahnya dulu. Sulit dibawa. Ya, dan kalian bayangkan apabila zaman ini masih tersimpan sampai sekarang, kalian ke kantin bawa sebuah golok dan acungkan kepada pemilik kantin, itu kan juga nggak terlalu etis menurut saya. Ya, Acik saya mau beli, Anda acungkan sebuah golok atau sebuah pisau kepada Acik itu. Cek saya mau beli nasi. Ya, itu kan bukan hal yang cukup baik menurut saya. Ya, itu adalah zaman uang barang, ya, zaman uang barang, sistem uang barang. Oke, Lola, terima kasih. Alasan masyarakat yang meninggalkan masih kurang efektif, jelas, ya. Maka orang mulai berpikir bahwa kalau membawa perhiasan, membawa senjata itu mungkin terlalu berat gitu loh ya. Nah, seperti palu dan segala macam mungkin itu terlalu berat. Bawa bahan pokok juga terlalu berat. Orang mulai berpikir bahwa ada yang namanya logam mulia. Logam mulia itu adalah seperti emas dan perak. Ya, logam mulia. Merupakan zaman yang masih masyarakat memiliki kemajuan dan mengukur bahwa dengan logam mulia yang dapat lebih bernilai dan memiliki ukuran dapat menukarkan barang yang dapat digunakan. Ya, mungkin dengan logam mulia ada ukurannya, ada yang kecil, ada yang besar. Ya, mungkin lebih terukur dibandingkan dengan sebuah senjata, satu kantong beras, satu ekor sapi, satu ekor ayam, itu mungkin lebih terukur. Ya, mungkin Anda bisa bilang, oh, mungkin sebuah perak kecil dapat menukarkan 5 kantong beras. Itu mungkin bisa lebih terukur. Ya, karena kelebihannya mungkin lebih dapat menentukan jumlah barang yang dapat ditukarkan, lebih terukur nilainya, jelas. Ya, karena ada ukuran besar kecilnya. Tapi kelemahannya nggak mungkin memerlukan, nggak mungkin kalau punya logam mulia kita nggak perlu tempat yang terlalu besar. Kita pasti punya namanya gudang untuk menyimpannya. Ya, dan itu jelas itu perlu tempat yang besar. Bendanya susah dibawa karena berat. Barang yang tersedia juga terbatas. Itu alasan yang paling gampang untuk meninggalkan uang logam mulia. Ya, dan jelas dari zaman tersebut berpindahlah ke zaman uang logam dan kertas. Kalau kalian perlu tahu, sebenarnya uang kertas itu dimulai dari mana? Ya, uang kertas itu dimulai dari mana? Uang kertas itu dimulai dari mana? Itu dimulai dari masyarakat dulu menyimpan emas di tempat penyimpanan emas. Itu yang kita sebut dengan goldsmith. Ya, goldsmith itu adalah tempat membuat emas dan tempat menyimpan emas. Karena goldsmith itu bisa menyimpankan emas, gitulah ya. Ingat seperti bank, kalau kita menabung uang pasti ada namanya bukti transaksinya. Sama mungkin dulu di goldsmith mereka punya bukti transaksi dalam bentuk kertas. Ya, dalam bentuk kertas. Dengan demikian, uang kertas itu mungkin karena terpercaya goldsmith-nya, itu bisa ditukarkan barang. Ya, mungkin misalnya Andrew punya 500 gram emas. Dituliskan, Andrew punya 500 gram emas. Andrew tinggal bawa selembar kertas itu, dia bisa tukarkan. Itulah awal zaman mulanya uang kertas sebenarnya. Sebenarnya dari situ zaman uang kertas. Ya. Nah, kalau kita lihat uang logam dan kertas itu merupakan zaman yang dimana karena masyarakat mulai berpikir, ya, teknologi dan ekonomi mulai maju,
Mereka mengubah sistematika dengan sistematika kertas itu seperti goldsmith, tempat pembuatan dan penyimpanan emas. Mereka memberikan selembar kertas yang sah sebagai alat kepercayaan. Itu awal mulanya. Kelebihannya dapat dibawa kemana-mana, memiliki nilai yang terukur dan dapat dipecah. Jelas, uang 1000 sekarang sudah bisa dipecah jadi 500, 200, 100, atau bahkan 100-nya 10 biji, 500-nya 2 biji, 200-nya 5 biji gitu ya. Kelemahannya, rupanya zaman ini belumlah efektif menurut manusia. Ya, mengikuti perubahan zaman, rupanya masyarakat masih merasa bahwa tidak terlalu efektif, karena kalau misalnya saya mau belanja uang yang cukup gede dalam nominal 1 miliar, ya, saya nggak mungkin kertas sebanyak itu ya. 1 miliar mungkin sekitar 2-3 kantong orang kuburan punya lah itu, yang orang buat sembahyang kubur itu. Ya, nggak mungkin saya bawa uang sebanyak itu. So, mulailah masyarakat berpikiran bahwa ada uang kartal dan uang gilal. Sebelum saya masuk ke sini, saya mau ke uang elektronik dulu. Jadi, awal mulanya pasti merupakan zaman sekarang yang menggunakan teknologi, ya, itu diciptakan oleh bank umum dan badan keuangan, ya, yang dimana mereka merasa bahwa sekarang saya nggak perlu bawa apa-apa, cukup bawa handphone saya atau bawa kartu saya atau bawa selembar cek, saya bisa belanja dan segala macam. Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Oke, sampai sejarah uang. Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau Sabtu saya selalu menyiapkan jawaban. Kalau besok Senin saya jarang menyiapkan jawaban. Ada yang mau tanyakan? Halo, Yes3 dan Yes4, Yes4, ada yang mau ditanyakan? Halo? Yes3 dan Yes4? Oke. Oke, kalau gitu saya lanjut. Jelas, uang kertas, uang logam, dan uang elektronik yang kita sebut sekarang itu adalah bedanya adalah disebut dengan uang kartal dan uang giral. Ya, kita mulai dulu deh. Uang kartal itu dia mulai dari bawah, dia penciptanya itu adalah bank sentral. Kalau uang giral itu penciptanya adalah bank umum atau badan keuangan. Jenis uang kartal hanya dua, uang logam dan uang kertas. Jenis uang giral banyak, ada cek, ada bilet giro, kartu kredit, kartu debit. Dan uang kartal adalah alat pembayaran yang dan masyarakat wajib menerima dan menggunakan alat transaksi jual beli di keseharian. Kalau uang giral ialah alat pembayaran yang berupa tagihan di bank umum yang bisa digunakan sewaktu-waktu. Ya, jadi kalau bedanya adalah kalau uang giral itu digunakan dari bank umum. Ya, mungkin kita akan bahas dua-dua ini, cek dan bilet giro, kartu debit dan kartu kredit. Apa bedanya? Cek dan bilet giro itu hampir sama. Cek dan bilet giro itu hampir sama. Ya, sama-sama mencairkan uang. Ya, cuman bedanya adalah ketika mencairkan cek. Yang pertama adalah mencairkan cek. Kita tidak perlu punya tabungan di bank tersebut. Contohnya, saya punya cek BCA. Saya mau pergi cairkan, ya, saya nggak perlu punya uang di bank BCA, saya nggak perlu punya tabungan di bank BCA. Tapi kalau bilet giro itu mau. Kalau bilet giro itu wajib punya. Wajib. Kalau yang keduanya adalah cek itu merupakan dapat pencairan tunai. Cek itu dapat dilakukan dengan pencairan tunai. Ya, jadi langsung dapat uang cash. Kalau bilet giro nggak bisa dapat uang cash. Harus ditransferkan ke rekening kita atau rekening yang sudah dibuatkan di bank yang tertera. Jadi kalau BCA ya harus buat di BCA. Itu bedanya cek dan bilet giro. Ya. Lanjutannya adalah kartu debit dan kartu kredit. Apa sih bedanya selama ini? Kalau kalian lihat kartu debit dan kartu kredit, sebenarnya bedanya adalah apa? Yang pertama adalah kartu debit di depannya ada bank logo. Ada logo bank. Ya, ada logo bank. Misalnya seperti itu. Dan bedanya adalah
Debit card itu adalah pembayaran secara langsung yang mengurangi jumlah tabungan. Kalau kita menggunakan kartu debit, kalau kita gesek, itu langsung mengurangi jumlah tabungan. Kalau kartu kredit tidak langsung mengurangi jumlah tabungan, dia akan mengurangi pada waktu tertentu. Biasanya kalau kayak BCA itu di tanggal 14, 15, 16, 17. Perbedaan kedua adalah debit card itu tidak bisa dipakai untuk pembayaran cicilan. Jadi tidak bisa digunakan metode sistem cicil. Persamaannya adalah sama-sama uang giral, sama-sama sistem pembayaran non tunai. Jadi tidak langsung memberikan uang cash kalau non tunai yang kita maksud di sini. Oke? Itu adalah uang kartal dan uang giral. Nah, kita masuk ke syarat uang. Uang itu punya 6 syarat yang penting. Pertama, wajib diterima masyarakat umum. Jelas. Kalau masyarakat aja tidak mau menerima, siapa yang mau pakai uangnya gitu ya. Pak, berarti kalau misalnya tiba-tiba saya menciptakan uang baru, misalnya dengan nama uang Danila gitu, misalnya uang Danila, nama uangnya Danila, dan masyarakat sangat mempercayainya. Ya, apakah saya bisa menggunakannya, Pak? Iya. Selama semua masyarakat memperhatikan, maka masih pemerintah bisa mempercayai. Tapi dasar kalian punya uang Danila itu dari mana gitu ya? Jelas, uang itu standarnya apa ya? Uang itu dicetak berdasarkan standar. Lalu saya udah buat, saya kasih tahu. Uang itu dicetak berdasarkan standar apa? Halo, YS3 dan YS4. Uang itu dicetak berdasarkan standar bukan penciptanya ya, penciptanya pasti Perum Peruli. Kalau YS3 dan YS4, uang itu dicetakkan berdasarkan yes, betul Pak Rali. Jumlah emas yang ada di negara tersebut. Jadi kalau misalnya kalian punya uang Danila, kalian emang punya jumlah emas berapa gitu loh ya. Nilai uang kalian itu berharga nggak kalau dipegang? Ya, nah nilai tidak berubah dari waktu ke waktu. Pak, kenapa nilai uang bisa berubah, Pak? Ya, karena tergantung dari pemerintah, dia pencetak uangnya makin banyak atau tidak. Kalau makin banyak kan nilai mata uangnya makin tidak berharga. Ya, kalau berubah terus-menerus mungkin masyarakat tidak lama menerima gitu ya. That's why, kenapa alasannya masyarakat lebih menyukai memegang uang dolar, USD lebih tepatnya, karena dia yang paling stabil. Mudah dibawa, jelas uang kertas dan uang logam sudah gampang dibawa. Mudah disimpan dan tidak mengurangi nilainya, jelas. Uang kertas kamu simpan 20 tahun pun masih tetap kertas saja, nggak mungkin berubah nilainya. Uang 100.000 nggak mungkin tiba-tiba kurang dari 90.000. Ya. Tahan lama dan terbagi atas berbagai nilai. Kalau kita lihat uang kita itu sudah ada uang 100.000, 50.000. Tapi tahukah Anda ada uang khusus yang dibuat oleh Indonesia? Sebentar saya buat tampilkan. Sebentar ya. Sebentar, tampilkan ya. Nah, tadi maaf saya dapat. Nah, ini jadi. Tahukah Anda bahwa uang di negara kita tuh ada uang yang 850.000, ya, 300.000,
Nah, ini mungkin yang kalian selama ini lihat ya. Ini edisi terbaru 2016. Ya, kalau kalian punya yang uang mainan itu pasti belakangnya ada tulisannya spesimen. Spesimen itu contoh. Ya, ini adalah edisi 2015, 2005, ada yang 2010, 2011. Ini semua dikasih tahu tahun edisinya. Ini uang koin ya, kalau kalian punya uang koinnya seperti ini, yang kelapa sawit misalnya. Nah, ini uang khusus nih, ada uang 200 rupiah gambar, ini saya nggak tahu ini gambar apa, ada yang patung Buddha dan segala macam. Itu biasa diciptakan untuk merayakan kemerdekaan sih. Jadi kalau kayak ini 25 tahun kemerdekaan ya. Itu ada yang 25.000, koin 25.000, kita nggak pernah lihat ya. Itu biasanya mahal sih kalau kalian cari-cari. Koin yang harganya 750.000 ya, dalam rangka Save the Children, dalam menjaga budaya alam, itu biasanya ada juga. Uang komodo yang 100.000, ini biasanya edisi khusus, nggak mungkin didapatkan. 100.000 Bung Karno. Itu biasa uang-uang khusus. Apa 50.000, 50 tahun kemerdekaan RI juga ada. Ini Pak Soeharto. Jadi banyak uang-uang khusus. Jadi kalau kalian mau lihat boleh aplikasi di ini. Siapa tahu kalian punya dan kalian bisa jual. Tokopedia mahal loh ya, barang-barang seperti itu. Iya, kayak 75.000 tuh yang paling baru. Itu yang paling baru. Ada yang punya, saya nggak punya loh. Karena menurut saya kurang penting punya uang 75.000, habis itu saya simpan, nggak bisa dipakai. Nah, mungkin nggak ada yang mau belanja pakai uang 75.000. Itu kalau menurut saya sih. Oke, sebelum saya ke fungsi uang, dari syarat uang, ya, dari syarat uang, ada yang perlu saya tanyakan dulu. Dan minggu lalu saya janjikan kepada Anda bahwa uang itu punya unsur pengaman yang sangat banyak. Jadi mungkin kalian bisa tampilkan uang Anda dulu, contohnya kayak uang 50.000, 20.000, 1.000 rupiah, ya, itu semua ada. Jadi kalau kalian punya uang, kalian bisa tampilkan dulu. Saya akan kasih contoh lihatnya, jadi kalian bisa langsung lihat secara langsung. Ya. Juga saya sharekan juga di PDF. Ini kita lihat sebentar dulu. Jadi kalau kalian uang rupiah, ya, uang rupiah Anda, kalau Anda pegang, sekarang itu banyak sekali kelebihan dari uang rupiah kita yang sangat-sangat, ini mungkin sama ini kita belum ketahui, ya. Ini yang untuk edisi 2016, jadi tiap tahun itu uang itu sebenarnya unsur uang rupiah itu fungsinya adalah punya setidaknya fungsi estetika sebenarnya, agar uang tampak menarik, ya. Dan setiap uang, mata nilai uang itu makin tinggi nilai mata uangnya makin canggih, ya, makin tinggi nilai uangnya makin canggih, makin kompleks, makin kuat pengamanannya, ya. Jadi mengapa orang tidak mau cetak uang palsu cuma 1.000, 2.000, rugi, ya, rugi. Ini kalau bisa, tahukah Anda bahwa uang kertas itu dibuat dari kertas khusus yang berbahan serat kapas, ya, jadi tidak bakal robek dengan mudah. Kalau kertas biasa dia bakal robek dengan mudah. Warna uang harus terlihat dengan jelas, makanya biasanya ada namanya yang terawang, ya, diraba, terawang dan segala macam, itu kan untuk melihat warnanya.
Itu yang penting dulu. Ada benang pengaman. Ya, tahukah Anda bahwa ini adalah hasil anyaman? Benang. Ya, biasanya kalau yang warna uang 100.000 dan 50.000 dia lebih kilat. Kalau dipandang dari sudut tertentu. Kalau tidak kilat berarti uang Anda palsu. Ya. Kalau pengaman di uang kertas 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, itu ada semua tuh. Ya. Tinta berubah warna. Nah, ini yang penting juga nih. Bahwa sebenarnya kalau Anda lihat perisai di uang 100.000, 50.000, 20.000, kalau Anda pindah-pindahkan itu bisa berubah jadi warna-warna lain. Jadi contohnya kalau kayak 100.000 sama 50.000 itu bisa jadi merah kemasan. Ya, kalau warna hijau itu bisa jadi warna ungu. Itu untuk uang 100.000, 50.000 sampai 20.000. Kalau 10.000 nggak ada. Gambar tersembunyi. Nah, ini yang lebih pentingnya lagi nih. Ini yang nggak bisa dipalsuin. Gambar tersembunyi di uang 100.000. Kalau Anda lihat di tampilan depan uang 100.000, kalau kalian pandangnya secara, biasanya tahun lalu kami coba itu secara horizontal seperti ini ya. Jadi kalau kalian lihat seperti ini dari samping-samping itu ada bayangan 50.000. Kalau nggak ada bayangan 50.000 berarti uang Anda palsu juga ya. Itu agak susah dilihat sih, bahkan itu di Terawang juga nggak bakal nampak itu sebenarnya ya. Jadi semua uang itu punya 100, kalau 100.000 100, kalau uang 50.000 50, kalau uang 20.000 20, uang 10.000 10. Gambar tersembunyi. Ya, di bagian 100.000, 20.000 dan semuanya itu punya gambar tersembunyi namanya huruf BI. Ya. Jadi itu kerennya, biasanya seperti itu. Teknik cetak khusus. Ya. Teknik cetak khusus. Gambar utama pada gambar Garuda Pancasila, angka nominal dan itu semua ada cetak khususnya. Kalau kalian raba, itu yang saya bilang dulu, kalau untuk uang kita, kalau kita raba, itu ada bagian-bagian yang kasar. Nah, selama ini dirabanya itu bukan diraba semuanya, rupanya hanya perlu diraba di bagian Garuda, Bank Indonesia, sama bagian muka-mukanya biasanya ada. Itu ada teknik kasarnya, jadi bagian itu harus kasar dan bagian belakangnya juga harus kasar pada titik yang dikolomkan. Nah, untuk tunanetra Pak, minggu lalu kan saya sudah bilang ada khusus untuk tunanetra. Tahukah Anda bahwa setiap uang di bagian kiri, kanan dan segala macam itu ada khusus tunanetra. Kalau 50.000 2 garis, kalau 100.000 itu 1 garis. Itu untuk orang tunanetra. Ya. Jadi kalau 20.000 bagian masalahnya 3 garis. Jadi orang tunanetra itu diajarkan demikian. Ya. Kalau 100.000 itu yang satu pasang garis, 50.000 2 pasang, ya 20.000 3 pasang, 10.000 4, 5.000 5, 2.000 itu 6, 1.000 itu 7. Ya, jadi itu sudah dipersiapkan. Ya, ada tanda airnya atau watermarknya selama ini. Ya, itu biasalah ya, kita udah pernah lihat tanda air itu. Ada logo Bank Indonesia yang kalau di Terawang bisa berubah cahaya. Nah, ini lagi nih, kalau di Terawang bisa berubah cahaya, bukan di Terawang pada bagian mukanya, Anda lihat mukanya bisa berubah itu disebut dengan di Terawang, bukan. Pokoknya di Terawang itu pada bagian tertentu, kalau kalian Terawang bisa berubah jadi BI. Jadi itu ada gabungan jadi BI. Jadi sebenarnya itu intinya adalah kalau Anda lihat secara penerawangan itu ada gambar BI. Kalau 50.000 tuh biru merah, kalau 100.000 tuh merah hijau, dan seterusnya. Hasil cetaknya, ini kalau ini yang digunakan dengan sinar violet. Kalau dengan sinar violet itu dia ada gambar-gambarnya. Ya, kalau secara sinar violet, kalau di 100.000 tuh ada uang batiknya, ada gambar batiknya. Itu sih yang kerennya biasanya dari uang Indonesia. Dan tahukah Anda bahwa sebenarnya semua uang ini
kalau kalian lihat perhatikan secara benar, itu adalah mikroteks. Mikroteks itu adalah gabungan dari setiap huruf diubah jadi gambar. Ya, itu biasanya seperti itu. Dan terakhir ada huruf-huruf tertentu yang punya model tertentu. Jadi seperti itu. Itu adalah uang Bank Indonesia. Jadi tahu kan ya, sudah tahu ya mana yang disebut dengan Pitrawang, diraba, ya, dilihat, diraba, diterawang. Nah, jadi kalian bisa ajarkan juga kepada orang tua Anda, ya, Pak, selama ini tuh salah loh kalau mau terawang uang tuh bukan kayak gitu. Di terawang itu cuma cukup lihat pada bagian tulisan di bawah 50.000 ini tadi, ada warna berubah warna, itu udah cukup gitu loh ya. Pak, diraba itu cuma di bagian tertentu loh, nggak perlu diraba satu persatuan gitu ya. Tapi biasanya kalau orang pasar mah juga nggak tahu lagi tujuan ngapain mereka meneraba menerawang gitu ya, itu biasanya. Oke, itu untuk bagian yang barusan kita capai. Fungsi uang dibagi dua, yaitu fungsi sebagai alat tukar, yaitu fungsi asli dan fungsi ukuran satuan hitung. Jadi kalau fungsi uang yang asli itu adalah asli itu berarti fungsi dasarnya adalah buat alat tukar. Maka tadi saya bilang sebenarnya itu uang itu tujuannya adalah menukarkan barang dan memiliki nilai satuan, yaitu punya ukuran satuan hitung. Jadi kalau kita mau beli segala macam itu ada satuan hitungannya. Tapi fungsi turunannya, fungsi lainnya adalah uang itu bisa digunakan sebagai alat pembayaran sah. Untuk ukuran pembayaran di masa depan, jelas kalau di masa depan saya punya utang sama orang, saya punya jelas saya mau bayar pakai apa. Sebagai alat penyimpan kekayaan, sebagai alat penunjuk harga. Ya, itu adalah fungsi uang. Nah, mulai masuk pada sistem pembayaran non tunai. Sistem pembayaran non tunai itu yang menyediakan adalah bank umum. Itu diselenggarakan oleh bank umum, tapi telah disetujui oleh bank sentral dalam kegiatan dan akan diawasi oleh bank sentral dalam pelaksanaan sistem pembayarannya secara teknis. Ada 3 jenis yang kita akan bahas. Jenisnya ada 2, warkat dan bukan warkat. Kalau secara proses itu, sistem pembayaran non tunai adalah pemindahan dana secara elektronik, itu ya. Jadi yang tadi jawab aneh-aneh sistem pembayaran non tunai itu sebenarnya secara gampang sistem pembayaran non tunai itu jawabnya tinggal kalian jawab sebuah transaksi yang dikirim melalui sebuah perantara, itulah sistem pembayaran non tunai. Dan terakhir, sistem pembayaran non tunai itu dapat dijamin keamanan dan kepercayaan. Secara sistem pembayaran non tunai jenisnya ada 4. Ini yang warkat. Warkat itu ada dokumennya. Ya, ini yang non warkat. Non warkat itu ada kartu, internet, kantor pos. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Sebelum saya bahas soal tugas Anda, akuntansi. Tapi kalau saya bahas sekarang, berarti ini yang belum kumpul. Atau minggu depan aja kita bahas. Ada yang mau tanya dulu untuk masalah materi uang? Di kelas PS3 masih ada Bion sama Renata. Renata, tugasnya kapan mau dikumpulin Bion sama Renata? Ini kalau saya bahas berarti tugas mereka berdua itu langsung 0 loh ya. Atau minggu depan aja kita bahas ya, setelah ulangan habis itu kita bahas ini aja lah ya. Jadi tidak terlalu banyak hal ya, harusnya boleh ya, seperti itu ya. Atau gimana menurut Anda? Ada yang bisa sarankan?
Kalau IS4 tinggal satu orang, Jeffrey Sebastian dibagi. Ada nggak Jeffrey? Tolong ya IS3, tolong kasih tahu di grup siapa ketua kelas IS3. Kemarin saya lupa IS3 ketuanya Acung ya. Cung, kamu ya Cung? IS3 Acung kan ya? Cung. Nanti kasih tahu ya, Bion. Nah, Bion nggak ada di sini. Bion sama siapa tadi? Renata, ya Cung ya. Oke Cung. Kalau yang sempat kemarin siapa? Yes, 4 itu Justin ya. Justin ya. Tolong Justin tinggal Jeffrey. Oke. Sembari itu IS3 yang masih belum kumpul untuk tugas hari kuis hari ini adalah bentar saya cek. Bion masih belum ke submit ya Bion. Bion masih belum ke submit ya. Cung, catat ya Cung. Yang form hari ini. Tadi Bion chat di grup sih dia bilang sudah. Cung dengar ya, suara saya ya. Yang ahlinya izinkan Malaysia itu wajar. Bion sama siapa yang kurang lagi? Bion sama Renata, Cung. Oke Cung, Bion Renata. Kalau Malaysia nggak masalah karena dia sudah izin. Sip ya Cung ya. Kalau Justin, tolong ya Justin, kelas kamu itu tinggal satu orang. Jadi kamu tidak terlalu ribet. Tinggal Stephanie Catherine Augustin. Oke Justin, tinggal Stephanie Catherine Augustin. Ada nggak sih Stephanie? Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Boleh hidupkan kamera sambil saya sembari absen hari ini. Nah, kita belum absen. Boleh acungkan jempol jika tidak ada pertanyaan. Oke, dia kenapa? Anda raise hand. Ada pertanyaan, dia? Oke, kita absen bentar ya. Bion, kamu tugasnya emang belum ke-submit loh ya. Tolong dicek kembali, Bion. Oke, kita IS3 dulu. Addison Albert Yo. Alberto Fantastis. Addison, maaf. Addison Albert Yo. Aska. Ion. Brandon. Kaliska. Calvin Wijaya nggak ada ya. Tadi siapa yang izin ya? Boleh saya tahu ulangi lagi. Saya tadi Irena sama siapa yang kasih tahu saya? Yang izin siapa aja tadi?
Irena tadi siapa yang izin aja ya? Destin sama siapa lagi? Sama Sirlen. Oke, terima kasih. Sirlen sudah masuk ya? Oke. Calvin Wijaya nggak ada? Ada yang dengar kabar Calvin Wijaya? Clara? Ada. Claudio? Ada. Asia? Cory? David? Fanny? Felix Bunandar? Helen? Irena? Joyce? Karen? Ken? Kevin William? Terbuka. Kevin Cungyadi? Michelle Beleza? Michelle Kuo? Nagita? Nicola? Nico, Raymond? Renata nggak ada. Ricardo Cipta, Ricky Wibowo, Sergio, Stephen Jonathan, Vanessa Ivana, Felina Triani, Venetia Colin, Thierry nggak ada ya. Violin. Alberto Fantastis. Ada ya? Buka vokalista. Alberto, Andrew, Enalis, Ariel ada nggak? Ada Ariel. Ariel itu daerah mana ya? Oh, daerah Lampung. Alvito, Ryan juga nggak ada. Kevo, Destin, izinnya masalah jaringan. Dion, Eliana, Elkana nggak ada lagi. Elkana, Erwin, Felix, Graciela, Hani, Jeffrey nggak ada. Itu nggak ya beliau ya. Jenny juga nggak ada. Wah, ya sempat banyak banget nih. Sempat kalau minggu depan nggak masuk, kita lakukan game ya untuk ya sempat ya. Oke. Kalau kita mati lampu. Kalau ya sempat minggu depan lebih dari 5 orang nggak masuk, kita kasih game ya. Kalau lebih dari 5 orang nggak masuk, siap-siap ya sempat. Kita akan kasihkan game.
untuk IS4. Seru kan ya? Ini untuk IS4 ya. Besok IS3 menyusul kalau